Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat ya. Semangat. Jadi jawabnya 3 kali. Pagi, pagi, pagi dengan semangat. Oke? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan sebagai pemateri apa yang tadi dikatakan oleh Pak Ketua ya. Tapi saya di sini akan berbagi sharing. Kebetulan diamanatkan oleh para panitia untuk berbagi di sini bersama rekan saya Pak Uus. Sudah kenal sama saya? Di sini banyak senior sahabat saya ya. Perkenalkan, nama saya Asri Oktaviani dari SDN 4 Citangtu. Saya juga sama seperti Bapak Ibu sebagai Ketua KKG, seragamnya juga sama kan ya. Kemudian ini rekan saya Pak Uus Susanto, beliau Kepala Sekolah di SDN 2 Karangmangu. Kami adalah sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak Kabupaten Kuningan angkatan ketiga yang sebentar lagi akan mengalami masa pensiun karena tinggal menghitung hari tanggal 25 Juni ini adalah akhir dari PPGP angkatan 3 Kabupaten Kuningan. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan karena kita dibatasi hanya tersisa waktu kurang lebih 40 menit dan dibagi 2 sama Pak Uus. Jadi tidak akan banyak karena materi silahkan bisa Bapak Ibu pelajari, nanti kami share ya. Ada 6 PPT yang Bapak Ibu harus pelajari. Itu kalau di diklat yang benar-benar diklat itu adalah waktunya 1 minggu ya. Di sini hanya 20 menit. Jadi banyak ngadu kena judulnya baik. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu supaya konsentrasinya kembali ke ruangan ini. Bapak Ibu bisa ikut kalau saya bilang Marina, seperti ini gerakannya ya. Perempuan kan ya Marina. Kemudian Marijo, laki-laki seperti ini. Kalau menari seperti ini. Kemudian di atas. Kemudian menara. Mungkin rekan-rekan CGP saya di sini sudah banyak CGP ya, Ketua KKG, anggota di sini sudah pernah melaksanakannya ya, jika kegiatan lokakarya. Silakan ulangi Bapak Ibu ya, boleh sambil berdiri. Berdiri. Marina. Marina. Marijo. Menari. Di atas. Menara. Iya, sekarang saya akan memandu Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan gerakan ya, gerakannya. Siap? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marijo. Belum konsentrasi ya. Ada Marina sama Marijo. Siap lagi. Marina, Marijo menari di atas menara, di atas Marijo. Menara Marina. Iya. Sekarang coba kalau sekali lagi ya, konsentrasinya belum terpusat semua, masih banyak yang salah kelihatan dari sini. Ulangi ya. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh diulang. Di atas menari Marina. Tepuk tangan. Jauh mana tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka? Saya mau tanya kepada beliau. Sepintas mungkin membaca ya mereka belajar mungkin ya kurikulum merdeka itu menitik beratkan atau memberikan keleluasaan kepada siswa untuk memilih sesuai minat dan bakat. Pada intinya benar kata Bu Iim, mengimplementasikan kurikulum yang berpihak pada murid atau sesuai dengan potensi siswa di sana ya. Bapak Ibu sudah menerima banyak sekali materi di grup ya, ada link-link yang di-share ya. Mungkin sudah banyak yang mendownload
materi-materi tersebut, apalagi Bapak Ibu yang sekarang sudah sedang menyiapkan diri melalui PSP ya, sekolah PSP. Di sini mana boleh angkat tangannya yang sekolah yang sedang melaksanakan PSP, pendidikan sekolah penggerak? Paulus. Di sini Pangkos. Ada lagi sekolah yang lain yang sedang menerapkan PSP? SD mana Pak? Ya, nah, itu sudah dipersiapkan sekali untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran baru nanti. Bapak Ibu di sekolah mungkin sudah mendaftar. Sudah. Ya, untuk IKM itu Bapak Ibu memilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Kalau nomor 1 itu murni masih kurikulum 2013. Kalau nomor 2 sudah kolaborasi antara Merdeka Belajar dan kurikulum 2013. Dan poin yang ketiga itu ya, murni kurikulum Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, tidak akan banyak yang akan saya sampaikan di sini ya, karena sudah tadi Pak Ketua bilang materinya akan di-share, Bapak dan Ibu bisa mempelajari sendiri. Link-link tentang atau webinar, seminar tentang implementasi kurikulum belajar, kurikulum Merdeka Belajar sangat banyak. Tapi mungkin berapa persennya dari kita yang sudah membuka dan mempelajari sendiri, betul? Senama di lewat-lewat ya Bapak Ibu ya. Kecuali Pak Nono rajin sekali. Terus apa kekhasan dari kurikulum Merdeka Belajar? Apa perbedaannya atau ciri khasnya dibandingkan dengan kurikulum 2013 yang telah kita laksanakan atau kita implementasikan sebelumnya? Terus Pak, nah, ini. Kita lihat dari struktur kurikulum merdekanya. Yang pertama, kegiatan intrakurikulernya itu untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajarannya. Adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang membedakan ya. Kalau dulu itu profil pelajar Pancasilanya itu hanya tertuang biasanya. Implementasinya itu kurang enak ya seperti itu. Namun di kurikulum Merdeka Belajar ini penguatan profil pelajar Pancasilanya benar-benar dilaksanakan. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja? Boleh acungkan tangan, nanti dapat door prize dari panitia. Ya Pak Ketua. Ada. Teman-teman CGP. Di sini banyak CGP loh. Iya Pak Endi, silakan Pak Endi. Ada Pak Aryo. Ya, ayo. CGP di sini banyak ya? Yang saya tahu itu ya, di profil pelajar Pancasila satu, berketuhanan yang Maha Esa dan berkebinekaan global, aktif, mandiri dan bernalar kritis. Mungkin dasarnya itu. Ada lagi? Kurang lengkap ya? Mungkin tambahannya yang pertama adalah mandiri dan juga gotong royong. Jadi kalau saya singkat itu ada B4MK ya. B yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. B yang kedua, berkebinekaan global. B yang ketiga, bergotong royong. B yang keempat, bernalar kritis. F, mandiri, kreatif. Itu sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, itulah profil pelajar Pancasila. Kalau dulu di kurikulum 2013, kurikulum sebenarnya kita sudah menerapkan, tapi namanya berbeda. Apa coba? Iya. Pendidikan karakter atau PPK ya disebutnya. Sebenarnya itu intinya masih sama ya seperti itu, namun lebih disempurnakan lagi di kurikulum Merdeka ini. Lanjut Pak. Kemudian dari struktur kurikulum SDMI dibagi menjadi 3 fase Bapak Ibu, yaitu fase A itu dari kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti tadi saya bilang bahwa ini ditekankan ya, dilakukan secara fleksibel baik penguatan maupun waktu pelaksanaan. Yang kedua, mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik tadi ya, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi terpisah khusus untuk kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila. Proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran
alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan dijumlahkan total waktu pelaksanaannya masing-masing proyek tidak harus sama. Lanjut Pak. Nah ini alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun. Kalau biasanya 1 minggu itu berapa jam pelajaran? 24 ya, rata-rata 24. Nah nanti dalam pelaksanaannya itu fleksibel Pak. Misalkan untuk matematika 108 dalam 1 tahun, itu bisa kapan saja yang ongkos begitu di PSP. Iya, jadi tidak harus mesti dalam 1 minggu matematika ada 6 jam pelajaran, tidak harus seperti itu. Yang penting dalam capaian 1 tahun itu tersampaikan. Tapi pamiku orang di emutnya, misalkan matematika minggu ini matematika terus, minggu depannya tidak ada matematika. Mana itu nanti? Pasti akan lupa lagi ya anak. Lanjutkan Pak. Nah ini ya contoh alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 1. Contohnya nih, ada PJOK-nya berapa jam, ini hanya dalam 1 tahun ya. Kelas 6, nah ini muatan lokalnya, satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan asalkan sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan karakteristik, dan mengelola kurikulum muatan lokal secara fleksibel. Jadi tidak hanya kalau kita yang sudah umum di KTSP atau di kurikulum 2013 itu kan muatan lokalnya apa? Bahasa Sunda, bahasa Inggris ya. Kita bisa menambahkan muatan lokal yang lain sesuai dengan potensi dari siswa, potensi dari sekolah, dan potensi yang ada di sekitarnya. Atau kalau kita mau lebih terfokus itu menuju sesuai dengan 7 aset yang ada di sekolah ya. Ada yang tahu 7 aset itu dari CGP di sini? Karena Bapak Ibu, PPGP Pendidikan Guru Penggerak itu adalah bukan mempelajari tentang struktur kurikulumnya, tapi mempersiapkan guru-guru yang hebat, guru-guru yang akan benar-benar melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Di sana mereka dibimbing, dibekali materi-materi tentang seorang guru yang siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Mulai dari potensi-potensi yang dikembangkan nanti untuk membuat visi misi, kemudian pembelajarannya seperti apa. Contohnya pembelajaran berdiferensiasi yang tidak menyamaratakan siswanya di kelas. Itu. Lanjut. Kurikulum, kalau kemarin di kurikulum 2013 itu namanya KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang di kurikulum Merdeka Belajar itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP ya. Nah ini kurikulum operasional yang dikembangkan harus sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dan daerah, kemudian melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk siswa, komite sekolah dan masyarakat. Nanti pemerintah akan menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Jadi kita kalau sudah disediakan oleh pemerintah, kita tinggal mau menyadur seluruhnya atau ya mengembangkan ya, itu merevisinya kembali. Nah, ini komponen KWSP terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Nanti ada telaahnya, karakteristik di sekolah Bapak Ibu itu seperti apa, potensi siswanya bagaimana, masyarakatnya bagaimana, pendanaannya bagaimana. Kemudian visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan nampilan-nampilannya. Satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi dan mengadaptasi contoh model perangkat ajar yang diberikan oleh pemerintah. Jadi intinya KWSP itu adalah semuanya harus berpihak pada murid. Betul Pak Naryo? Sesuai di PPGP segala yang dilaksanakan baik pembuatan visi misi, analisis aset, ya, kemudian pembelajaran yang akan dilaksanakan itu harus berpusat pada murid. Prinsip pengembangan KWSP, nah ini yang tadi saya katakan, yang pertama berpusat pada murid, keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik itu merujuk pada P4, profil belajar Pancasila ya.
Kemudian kontekstual harus sesuai dengan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan lingkungan sosial budaya. Kalau yang sudah di materi kurikulum 2013, misalkan di materi kelas berapa ya, kelas 1, itu hanya membahas tentang pantai saja ya Bapak Ibu. Padahal di daerah Kuningan tidak ada pantai lah gitu. Nanti di kurikulum Merdeka itu guru bisa mengembangkan sendiri materi yang akan digunakan pada kurikulum tersebut. Kemudian esensial, memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual ya. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan. Baik Bapak Ibu, kalau mau saya jelaskan semua itu sangat banyak ya, karena selain ini saja 48 masih 30 lembar, dan Bapak Ibu lelah juga mendengarkan saya berbicara ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Uus ya. Ya nanti di-share saja, Bapak Ibu bisa pelajari sendiri, karena pelatihan ini atau penjelasan materi ini ya, kalau mau mengena banget itu harus dengan diskusi kelompok ya. Kita melaksanakan secara langsung itu harus benar-benar dilaksanakan minimal dalam jangka waktu semingguan lah ya. Seperti waktu kita diklat tentang kurikulum 2013 ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KKG Kabupaten Kuningan ini harus betul-betul diimplementasikan. 1 bulan 24 hari lagi ya, Bu Asri ya? 14 hari lagi mereka akan menjadi guru penggerak Kabupaten Kuningan angkatan 3. Tepuk tangan buat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Bapak Ibu, saya punya hadiah buat Bapak Ibu semuanya, sebuah pantun. Pantunnya seperti ini. Sungguh indah bunga di taman. Cakep. Bunga mawar tumbuh menawan. Cakep. 1, 2, 3, 4, 5 merah semua, menawan ya. Bangga sekali ketemu kawan. Cakep. Guru hebat di Pangandaran. Pada merah-merah ya kerudungnya, jadi seperti bunga mawar. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Uus Susanto. Untuk profilnya silakan searching di Google, ketik Uus Susanto. Nah itu profil saya. Like dan subscribe. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap individu itu memiliki kecepatan dalam transformasi. Sekarang udah eranya digital. Jadi ketika mencari nama, cari di Google dulu. Tak. Oh ini. Bapak Ibu mau mengajar. Sekarang sudah pakai HP Bapak Ibu. Cuma satu handphone, tak, langsung bisa ngajar. Dari mulai pembelajaran sampai asesmen. Jadi untuk materi sore hari ini saya persiapkan yaitu platform Merdeka Belajar. Saya akan kupas sedikit dulu tentang platform ini. Saya bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Terus, nah, kenapa Bapak Ibu harus mempercepat sistem pembelajaran di kelas maupun di luar kelas? Saya minta Bapak Ibu semuanya pegang HP. Nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Fokuskan kepada satu titik ke depan. Klik, cepret, foto, dipoto Bapak Ibu. Gunakan foto Bapak Ibu, cepret foto objek ke depan. Sudah? Langsung kirimkan ke grup KKG Kabupaten Kuningan. Saya hitung, saya lihat. Serahkan ke grup KKG Kabupaten Kuningan. Foto yang tadi Bapak Ibu dapatkan. Saya karena ada di grup Kabupaten Kuningan belum keluar. Saya cek. Yang di Kabupaten Kuningan. Yang guru Kabupaten Kuningan. Guru Kabupaten Kuningan, saya cek.
Lain kakak ge. Belum ada. Belum ada. Di guru. Kabupaten Kuningan. Kalau tidak ada, share ke komunitas sekolah. Saya dapatkan 081. Terus wah banyak. Stop, dan jangan teruskan. Kenapa saya ini berjalan Bapak Ibu? Bapak Ibu bayangkan pendidikan anak dengan menggunakan sistem digital seperti ini. Cepat tidak Bu? Cepat. Bisa langsung bisa nanti diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Saya ngasih dulu filosofinya. Sekarang Bapak Ibu cari pemberitaan tentang platform Merdeka Belajar di Google. Ambil linknya, sharekan ke Kabupaten Kuningan. Ke komunitas yang mana saja, bebas. Mau ke, saya monitornya guru Kabupaten Kuningan. Cari tentang pemberitaan platform Merdeka Belajar, share ke grup guru Kabupaten Kuningan atau komunitas yang Bapak saya ingin tahu ada berapa orang. Saya mendapatkan PowerPoint-nya, slide. Nah, saya mendapatkan 077 belakangnya. Langsung menemukan Merdeka Belajar. Platform Merdeka Belajar. Baru satu. Saya menemukan baru satu. Ini era digital Bapak Ibu. Materinya bebas. Tentang apa saja seputar platform Merdeka Belajar. Ada banyak, wah muncul. Ada yang masih nge-share slide. Ada yang Lain cek nu di Gak grup stop. tanah hayu cenah. saya mengilustrasikan ini. Bapak Ibu sedang mengajar kepada siswa. Ternyata Bapak Ibu bisa menggunakan HP. Semuanya bisa menggunakan HP. Nah Bapak Ibu, di dalam kegiatan transformasi digital ini hanya dalam satu genggaman saja. Ini buktinya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan HP. Sekarang saya ingin Bapak Ibu semuanya buku tahu Bu. Terus kita langsung. Nah, stop dulu. Bapak Ibu masih tahu tentang episode pertama Mas Menteri meluncurkan apa? Guru penggerak episode keberapa? 5. Sekolah penggerak episode keberapa? Platform Merdeka Belajar episode keberapa? 19. Kita udah ketinggalan jauh. Udah ke 19. Apakah Bapak Ibu sudah mempelajari yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5? Apakah ada di dalamnya? Guru penggerak di sini ada 5. Sekolah penggerak di sini ada 3. Berarti kita selalu ketinggalan setiap launching Mas Menteri. Mudah-mudahan dalam ada kegiatan ini platform Merdeka Belajar Bapak Ibu tidak ketinggalan. Apa isi dari platform Merdeka Belajar? Ya kayak tadi, nge-share, upload dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk siswa. Karena sistemnya sekarang Bapak Ibu sekolahnya udah menentukan pilihan-pilihan sekolah. Ada mandiri berbagi, mandiri belajar yang tadi Bu Asri sebutkan. Apakah Bapak Ibu sudah masuk ke grup WhatsApp dari yang pilihan pertama? Apakah Bapak Ibu sudah masuk ke Telegram? Katanya sekolahnya sudah menentukan satu jenis. Pak Naryo sekolahnya sudah masuk jenis apa? Yang kedua itu kalau nggak salah, yang pertama itu mandiri belajar. Mandiri belajar itu Bapak Ibu tahu perintahnya? Setelah daftar, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan bergabung dengan grup, yaitu grup grup Telegram. Sudah? Loh, katanya sudah mendaftarkan sekolahnya ke yang bagian pertama mandiri belajar. Nggak tahu, karena tidak ada sosialisasi. Ya.
cuma daftar. Nanti di semester tahun ajaran baru Bapak Ibu mau ngapain? Sedangkan prosesnya tidak dilakukan. Baru juga menentukan sekolah sebagai mandiri belajar, tapi sudah menanyakan nanti rapotnya gimana? Loh, kok rapotnya? Proses masuk ke telegramnya saja belum. Masuk ke grup telegram. Yang kedua, bergabung dengan kanal mengikuti pelatihan mandiri. Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan mandiri? Belum. Belum. Kami yang PSP, saya angkatan 2 Kabupaten Kuningan, di sini ada 3 orang, sudah melakukan kegiatan pelatihan, tapi tidak mandiri. Kami dibiayai oleh APBN selama 3 tahun, yaitu melalui Learning Management System. Sudah ada sistemnya, sudah ada fasilitatornya, sudah ada instrukturnya. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan mandiri? Boro-boro karena masuk telegram saja belum. Nah itu. Jadi setelah launching platform Merdeka Belajar oleh Pak Nadiem ini, Bapak Ibu seharusnya langsung mengikuti. Kemudian ada nggak yang sekolahnya sudah mendaftar sebagai mandiri berubah? Mandiri berubah ada di sini. Tahu Bapak Ibu kepala sekolahnya telah menentukan sekolahnya mandiri berubah? Tahu? Sudah tahu kepala sekolahnya menentukan itu. Ada yang ketiga, mandiri berbagi. Bapak Ibu ketua KKG Kabupaten Kuningan harus tahu sekolahnya sendiri memilih apa, supaya nanti ketika datang ke sekolah apa yang harus dikerjakan tahu. Jangan sampai ketika di Kordela ada pertanyaan seperti ini, Bapak, saya sudah daftar. Saya walaupun tidak mendengarkan sampai full sore, tapi saya mendapat rangkuman dari teman-teman. Ada yang bertanya ke yang kemarin, kementerian, Pak, kan saya sudah menentukan sekolahnya, terus harus ngapain, ya kan? Kata yang di forumnya ngejawab, ikuti alurnya, tanpa dijelaskan harus alur apa. Nah ini masuk ke grup telegram, mengikuti diklat mandiri, kemudian mengikuti sesi berbagi praktik, kemudian mengikuti komunitas belajar kurikulum merdeka. Link-linknya sudah ada, disiapkan di slide-slide yang tadi dibagikan oleh Pak Ketua, Pak mantan Ketua KKG Kabupaten Kuningan, udah di-share. Bapak Ibu nanti pulang dari sini silahkan kasih tahu kepala sekolahnya, Pak, dulu kita daftarnya di bagian mana? Kalau di bagian 1 silahkan, di sana ada link-link yang harus Bapak Ibu buka. Saya di sini fungsinya hanya berbagi. Kemarin kami sudah memasuki kegiatan bulan pertama. Di sini ada Pak Ngkos ya. Pak Ngkos itu satu kelas sama saya, belajar bersama fasilitator. Kepala sekolahnya lulus menjadi sekolah penggerak. Pak siapa dari itu Pak? Kepala sekolahnya Pak? Bu Ros lulus PSP-nya. Sekarang sedang mengikuti diklat, yaitu diklat komite pembelajaran. Kami dibimbing, ada khusus pembimbingnya. Materi-materi yang tadi yang disampaikan Bu Asri bagian dari pendidikan kami. Nah, apakah Bapak Ibu bisa mengikuti seperti kami? Bisa, tapi tidak dibiayai oleh pemerintah pusat. Kalau kami kan ada alokasi khusus. Bapak Ibu harus mengikuti diklat mandiri. Seperti apa diklat mandirinya? Next. Seperti apa diklat mandirinya? Silakan Bapak Ibu semua sama-sama buka HP-nya. Passwordnya 301. Kalau mau pakai yang ruangan ini, pakai Krishna, passwordnya 301, kamar yang terdekat. Nah, silakan Bapak Ibu download platform Merdeka Belajar di HP-nya sampai selesai dulu. Saya minta volunteer yang belum mendownload di HP-nya ke depan supaya saya bisa melihat. Siapa yang berani? CGP sudah punya di HP-nya? Ada? Pak Dari sudah punya? Ada lagi yang belum punya? Silakan Bapak Ibu cari di Play Store, kemudian install aplikasi yaitu
Merdeka Mengajar. Ke bawah. Nah, ini Merdeka Mengajar, seperti ini gambarnya. Sudah ada di Play Store? Sudah ada di Play Store, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Harus sampai berhasil di-download, Bapak Ibu, sampai pulang nanti di rumah tinggal meneruskan. Acungkan tangan yang sudah berhasil mendownload, menginstal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luar biasa, udah banyak. Ya, sudah di-download, kemudian dibuka, sehingga nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Yaitu ada menu-menu, diantaranya menu beranda, kelas, info terkini, pengaturan, pengembangan guru, video inspirasi, pelatihan mandiri, kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya diajari ini pertemuan pertama Pak Kos ya? Pertemuan pertama. Tetapi kami melalui platform Merdeka Belajarnya melalui Learning Management System. Kami tidak melakukan kegiatan mandiri. Bagi sekolah-sekolah yang tadi disebutkan yang 3 kategori ini harus mengikuti diklat ini sampai selesai. Kecuali yang PSP memang nggak menggunakan ini Pak Kos, yaitu menggunakan Learning Management System, ada khusus fasilitatornya. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu sebentar ini terkait tentang konten apa sih isinya. Nah, ini konten ini Merdeka Belajar itu bisa digunakan untuk mengajar. Bapak Ibu bisa mengajar, bisa belajar, dan bisa berkarya di dalam satu genggaman HP. Yang di Cordela itu adalah pembuatan konten pembelajaran. Guru menciptakan karya yang diupload ke sini. Yang di Cordela itu tentang apa, Pak? Assembler, video animasi untuk media pembelajaran anak. Guru dituntut mampu membuat video dan diupload ke sini supaya kita bisa nge-share ke siswa. Makanya di situ ada fungsi mengajar. Kita memberi pengajaran kepada anak melalui karya kita yang sudah di-share ke sini. Assembler itu adalah satu-satunya. Yang lain banyak Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pandai membuat video. Jepret HP, bunga, dikasih keterangan sama kita. Ini adalah bunga mawar. Ini adalah akarnya. Ini adalah daunnya. Itu kan video, di-share ke sini. Gak usah diedit. Jadi bahan pembelajaran. Saya yakin bisa itu. Teruskan Ibu dosen. Platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di Gawai, sudah tadi ya. Sudah di-download semua. Nah, ini kontennya Bapak Ibu, kontennya, isinya. Menu yang ini 2.2 di atas, Bapak Ibu lihat, perhatikan. Non-login, gak usah login yang ini. Untuk dapat mengakses info terkini. Di sini nanti Bapak Ibu ada informasi-informasi tentang rapot pendidikan. Kalau dibuka sesuatu lama. Rapot pendidikan. Bapak Ibu bisa melihat rapot pendidikan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon. Silakan bandingkan di menu berita terkini yang ini, yang kedua. Menggunakan akun, tanpa menggunakan akun Bapak Ibu. Awas, setiap kabupaten kota bisa dimonitor oleh masyarakat. Saya tadi dengan Ibu Wiwit sama Pak Undang sama Pak Erik di mobil udah membandingkan 3 kabupaten. Kabupaten Kuningan itu tidak ada yang merah. Kabupaten Cirebon merahnya 1, Kabupaten Indramayu merahnya 2. Kita lebih maju 1 langkah dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Tadi sudah dibuktikan di mobil, ya Bun. Ingat, rapot mutu sekolah sekarang bisa dipantau dari 1 genggaman saja. Penasaran nggak Bapak Ibu? Penasaran dengan rapot kabupaten kota? Klik ini menu, kalau nggak salah klik apa ini?
Info terkini. Cari rapot pendidikan. Ada? Kalau sudah ada, klik. Cek. Dicek ada penilaian. Informasi penilaian. Ya. Terus ke bawah, sekilas tentang rapot pendidikan Indonesia. Ada? Klik. Sudah diklik Bapak Ibu? Gulir ke bawah. Klik yang URL paling masyarakat dapat mengakses dan mempelajari. Kita sebagai masyarakat lihat, klik. Kalau sudah diklik, kemudian cari rapot provinsinya. Provinsinya Bapak Ibu, teman-teman. WiFi-nya nggak kuat. Sudah Bapak Ibu? Harus pakai data pribadi, saya coba pakai data pribadi. Masuk sebagai masyarakat. Lihat data publik. Lihat data publik. Lihat data publik. Ada? Lihat data publik. Ada kabupaten, pilih kabupaten kota. Provinsi dulu. Wilayah dulu silakan. Tapi terkonek internet dulu. Silakan profil wilayah, klik profil wilayah. Jenjang SD, pilih provinsi, status negeri. Kalau mau semua boleh swasta. Terus jenis sekolah semua, kemudian tampilkan. Silakan Bapak Ibu lihat ke bawahnya. Bapak Ibu pilih Kabupaten Kuningan pasti ya? Ada yang merahnya enggak Bapak Ibu gulir ke bawah? Nggak ada. Ada yang ke bawah? Ke bawah terus, ada yang merahnya? Enggak ada yang merahnya kan? Kita cari yang Cirebon. Back lagi, kembali lagi. Pilih lagi SD, Provinsi Jawa Barat, pilih kabupaten kota. Kita bandingkan dengan Indramayu deh. Indramayu. Saya lulusan Indramayu ya Ibu ya. Lulusan Indramayu tahun 2022. Coba cek. Ada merahnya Bapak Ibu? Ada. Ada berapa merahnya? 1, 2, 2. Kita bangga Bapak Ibu. Ini sudah dideteksi oleh semua bidang di SD Bapak Ibu. Semua bidang SD sudah mendeteksi ini. Sebagian stakeholder di Kabupaten Kuningan sudah tahu. Sekarang bandingkan dengan Cirebon yang dekat. Satu lagi, back lagi. Kota Cirebon. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya rapot pendidikan per kabupaten ada. Rapot pendidikan sekolah ada. Nah, kita loginnya menggunakan akun pribadi. Kepala sekolahnya atau gurunya. Nah, disitulah fungsi dari satu genggaman saja. Dari mana rapot itu muncul? Dari AN nasional yang kemarin ya Bang Kos ya. ANBK untuk siswa, untuk numerasi, literasi, dan karakter. Untuk yang borang guru, kepala sekolah, dan yang waktu ANBK itu juga ada penilaiannya dan sebagainya. Itu fungsinya Bapak Ibu. Saya tidak akan memperdalam materi itu. Itu baru satu menu. Berita-berita terkini masuknya ke sana. Kita masuk. Yang ini jangan pengaturan Bapak Ibu. Ini biasanya penggantian akun dan lain sebagainya. Kita lewat saja. Kemudian yang ini Bapak Ibu. Di sini back lagi beberapa kali sehingga muncul ke tampilan yang semula. Tampilan ke yang semula. Terus back lagi, keluar, back lagi, dan kita balik lagi ke menu awal. Ada yang sudah masuk lagi ke menu awal, Bapak Ibu? Ada video inspirasi. Ini di sini ada video inspirasi. Itu adalah video-video yang boleh kita tonton.
itu muncul dari pemerintah yang di-upload melalui kanal YouTube Kemendikbudristek dan Teknologi. Ini sini ada sebagai bahan referensi kita melihat produk-produk tentang video-video yang bagus-bagus. Silakan Bapak Ibu tonton videonya. Kalau bisa di-subscribe supaya nanti muncul di beranda ketika ada upload baru. Kemudian Bapak Ibu, kita ke yang paling inti, pelatihan mandiri di sampingnya. Klik di pelatihan mandiri, silakan Bapak Ibu supaya tercentang semua. Di sini ada materi-materi yang luar biasa. Di antaranya ada materi tentang Merdeka Belajar. Di dalamnya itu ada konten PPGP, guru penggerak, ilmu-ilmu guru penggerak ada di sini semua. Merdeka Belajar, kontennya ada di sini. Itu sampai tercentang Bapak Ibu, sampai pelatihan selesai. Di sana ada Bapak Ibu harus menonton video, harus menjawab pertanyaan dan memberikan refleksi. Misalnya video tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nanti ada pertanyaan. Apa isi dari pembelajaran video Ki Hajar Dewantara? A, B, C, kita centang, pilih, dan checklist ya. Nanti kalau salah, dia akan menyatakan salah, kalau benar, akan menyatakan benar. Bagaimana kalau salah? Nggak apa-apa, balik lagi sampai tercentang. Kemudian setelah itu refleksi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menonton video ini? Bebas jawab, senang, tidak senang, dan sebagainya. Baru di oke. Itu secara sistem tercentang. Materi Merdeka Belajar. Kontennya banyak Bapak Ibu. Ada upload tugas, kemudian ada membuat aksi nyata dan sebagainya. Kemudian ada materi yang kedua, kurikulum. Yang kedua itu ada materi kurikulum. Buka Bapak Ibu, selesaikan tugas-tugas di sana sampai tercentang semuanya. Pelatihan selesai. Nanti ada keterangan pelatihan selesai. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Pelajari di dalam itu ada video, ada slide-slide dan sebagainya. Materi berikutnya ada perencanaan pembelajaran SD. Bapak Ibu, ada kemungkinan besar ketika Bapak Ibu mempelajari platform Merdeka Belajar akan mendahului program PSP, saya yakin. Program PSP sekarang masih dalam materi tentang penyusunan arkas berdasarkan rapot mutu kemarin. Jangan-jangan Bapak Ibu akan lebih cepat memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, melalui hanya dalam satu genggaman saja, mengalahkan kita-kita. Karena kita-kita itu lama sekali dasar-dasarnya. Teori-teorinya diberikan, prakteknya diberikan, diseminasinya harus dilaksanakan, in-house trainingnya harus dilaksanakan, workshopnya harus dilaksanakan dan sebagainya. Kami terjegal oleh itu, tidak bisa langsung loncat-loncat materi. Bapak Ibu bisa di sini, di Mandiri. Kemudian ada asesmen SD, ada penyesuaian pembelajaran, dan terakhir ada disiplin positif. Ini materi CGP. Materinya Bapak Naryo ada di sini semua. Konten-konten yang PPGP ada di sini. Nah, silakan Bapak Ibu yang ini selesaikan. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh pekerjaan. Bisa sambil di mana saja. Nanti setelah ini pulang langsung coba. Saya hanya menjelaskan saja menu-menunya. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya Bapak Ibu, back lagi ada bukti karya. Kalau kita klik bukti karya, Bapak Ibu, disinilah kenapa ada assembler di Kabupaten Kuningan. Video animasi yang telah Bapak buat di-upload ke sini ke YouTube. Kemudian YouTube-nya dimasukkan ke sini ke bukti karya. Nanti bukti karya itu bisa dijadikan bahan ajar bagi siswa. Karena nanti ada kelas-kelas. Di sini kita bisa punya kelas. Kita sebagai guru kelas 1 bisa punya kelas di sini. Kayak Edmodo, kayak Classroom, Google Classroom. Cuma kalau ini mas single akun, hanya dengan akun ID belajar semuanya bisa terkoneksi. Tuh. Kemudian Bapak Ibu, back lagi ke menu yang sebelumnya. Ada asesmen murid.
Di bawah ada ketemu asesmen. Bapak Ibu kalau membuat soal repot. Kalau Bapak Ibu mengoreksi jawaban repot. Tinggal kita klik share seperti tadi Bapak Ibu nge-share ke grup guru Kabupaten Kuningan, klik link, sharekan ke grup, siswa menjawab, nilainya sudah ada langsung. Enak kan? Makanya tadi tadi suruh moto, bagikan, itu bisa nge-share. Nanti Bapak Ibu tinggal nge-share kumpulan soal ke siswa. Siswa mengisi berdasarkan NISN, nama dan sebagainya yang sudah kita input di kelas kita. Siswa sambil tiduran ngejawab, nilainya langsung ada. Nilainya bisa di print, bisa dijadikan buku rapot, bisa. Rapotnya sekarang sudah terkoneksi ke Dapodik. Nanti yang kemarin nanya nelfon rapotnya gimana, nanti disediakan sama saya. Sudah digunakan di PSP Angkatan 1. Nanti Pak Pos bisa di-share. Ke koordinator saya udah share, silakan nanti minta ke koordinator. Itu asesmen murid. Kita buka coba ya. Kita coba praktek yang ini sangat penting. Klik asesmen murid. Sudah Bapak Ibu? Kemudian pilihlah asesmen. Ada? Bapak Ibu ngajar di kelas berapa? Tadi kata Bu Asri kan fase 1 dan 2. Fase B 3 dan 4. Fase C silakan pilih Bapak Ibu. Misalnya fase A. Kalau sudah mata pelajarannya Bu, pilih. Misalnya apa Bapak Ibu? Numerasi. Kan kita ada numerasi ya. Nanti yang higher order thinking skill itu. Pilih soalnya kalau kita gulir ke bawah tentang numerasi ada berapa soal Bapak Ibu? 4. Geometri, aljabar, bilangan. Betul, kelas 1, kelas 2 ada materi ini? Ada. Kita nanti berpikirnya fase di kurikulum Merdeka. Nanti otomatis Bapak Ibu di tahun ajaran baru kan harus menerapkan yang kategori 3 itu kan harus menerapkan. Kalau yang satu enggak. Kalau yang satu itu masih menggunakan kurikulum 2013. Cuman mengambil indikator-indikator tentang project. Contoh menggunakan PGBL, Project Based Learning, Inquiry Based Learning diambil dari KD-KD. Coba dipraktekkan di proyek. Karena masih yang ngambil yang satu. Sudah Bapak Ibu klik geometri contoh. Pilih mau ngambil materi yang mana. Kemudian gunakan asesmen ini. Udah Bapak Ibu gunakan asesmen ini. Sudah? Sudah? Kemudian klik online bagikan tautan ke murid. Kemudian lanjutkan. Ya. Jika Bapak Ibu tidak bisa nge-share karena Bapak Ibu tidak punya kelas. Tapi bisa. Coba Bapak Ibu dipraktekkan, di-share ke siswa lewat WA. Oh ya, buat kelas dulu, buat kelas. Sorry. Buat kelas. Ketik kelasnya kelas berapa? Kelas sesuaikan dengan Bapak Ibu. Tingkat kelas apa tadi? Ya, misalnya kelas 4. Tahun ajaran 2001-2002 simpan. Bisa. Nah sekarang ya baik lagi yang tadi masukkan ke kelas. Ya, gunakan asesmen ini. Kemudian klik online bagikan. Online bagikan. Nah ini klik yang ini atas. Lanjutkan. Masukkan ke kelas. Lanjutkan. Buat tautan. Kemudian salin linknya. Masukkan ke WhatsApp. Kirimkan ke grup KKG Bapak Ibu semuanya di kecamatan masing-masing.
bebas mau ke sekolah mau ke sana. Kita boomingkan platform Merdeka Belajar biar mereka bertanya ini apa, dari mana. Nah kalau udah bertanya seperti itu, Bapak Ibu jelaskan nanti setelah pulang dari sini. Kalau sudah buat kelas, itu yang menjawab akan langsung terkoneksi ke dalam daftar nilai secara otomatis, nilainya akan muncul. Tapi karena ini dibagikannya ke sembarangan orang tanpa namanya sama, sesuai apa yang kita buat di kelas, itu akan nilainya tidak otomatis muncul. Bisa Bapak Ibu nge-share link. Nah sekarang Bapak Ibu kita back lagi Bapak Ibu back. Kita lihat menu yang ini. Nih di sini masalahnya. Kenapa tadi tidak bisa nge-share ke di luar kelas? Karena Bapak Ibu di sini nih masalahnya. Di menu yang kedua, yaitu menu tentang kelas. Coba klik kelas. Cek kelas. Kelas. Tambah kelas. Di bawah ada tambah kelas. Tambah kelas ada. Klik tambah kelas. Kayak tadi prosesnya. Misalnya pilih lagi kelas yang lain. Simpan. Ada tambah murid. Bapak Ibu, tambah murid ya. Klik murid, tambah murid. Klik lagi tambah murid. Masukkan data manual. Masukkan data murid manual. Klik. Disinilah sistem akan menjawab secara otomatis penilaian sesuai kunci jawaban. Masukkan nama, satu nama lengkap, tanggal lahir, NISN jika ada siswa. Sekarang mau bebas aja dulu. Tapi nanti harus sesuai dengan data nomor induk siswa yang tertera di Dapodik. Jangan sampai salah memasukkannya. Yang di belakang bisa kedengarannya? Jelas ya? Sip ya. Nah itu link tadi bisa dimasukkan ke grup-grup WhatsApp Bapak Ibu di sekolah sebagai asesmen Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Daripada Bapak Ibu membuat Google Form untuk membuat soal, kan susahnya lama ya. Di Google Form tuh lama nyusun soal dulu, cari-cari bahan soalnya dari Google Slide ke Google Form, lama pisan. Beli yang sudah ada soalnya disediakan oleh pemerintah. Dan ini nanti soalnya akan mendekati dengan kegiatan-kegiatan ANPK. Ada numerasinya, ada literasinya. Makanya nggak usah beli buku ANPK. Ada di sini, otomatis. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah punya lab-lab kecil di sekolah, yang punya laptop sekolah, atau yang sudah membawa gadget siswanya ke sekolah, silakan difasilitasi siswanya bawa gadget sendiri. Yuk kita belajar anak-anak, Bapak akan nge-share soal-soal. Setelah nge-share soal dan siswa selesai menjawab, secara otomatis kita bisa langsung mengontrol nilai. Seperti tadi saya melihat Bapak Ibu nge-share link ke grup-grup, nge-share foto ke grup-grup, langsung bisa melihat. Sama seperti kita, cepat itu, cepat. Makanya saya tadi diawali dengan cara seperti itu, membuat foto, ceprek ke WA, mencari link ke WA, cepat proses pembelajarannya. Anak sekarang itu lebih maju dari gurunya, Bapak Ibu. Awas, ketika kita belum menguasai dan mencoba-coba langsung diasuhkan ke grup, mereka akan lebih cepat paham daripada kita. Makanya kita harus paham dulu ini tentang platform Merdeka Belajar. Mengajar, sorry. Nah itu tentang asesmen. Kita back lagi Bapak Ibu. Back lagi. Nanti setelah ini di rumah dicoba diteruskan masing-masing. Kalau bisa setelah pulang dari sini, kumpulkan guru-guru di kecamatan masing-masing. Silahkan dipraktekkan. Lebih lama waktunya. Satu-satu, satu menu. Dibuka ini, pelajari satu-satu, satu hari. Kemudian membuat
pelatihan mandiri, satu materi selesai 1 hari, hanya untuk mengurus yang ini saja, menyelesaikan bersama-sama. Kemudian yang membuat bukti karya, silahkan di sini. Yang di Cordella kemarin sudah banyak. Acungkan tangan yang kemarin di Cordella. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Elo dan Pak Erik. Itu yang di Cordella itu membuat konten yang nantinya akan di-share ke sini. Apakah harus assembler saja? Tidak. Contoh kita membuat PowerPoint, dijadikan video, videonya bisa di-share, bisa. Yang sederhana kalau guru penggerak biasanya bikinnya di Di Canva. Guru penggerak sudah pakai Canva, Bapak Ibu. Dan itu sudah jadi makanan pagian. Ya pagian ya. Setiap harinya Canva. Bahkan kemarin pagian mah yang terbagus Bapak Ibu membuat refleksi dengan bunga ya. Luar biasa. Nah itu Bapak Ibu, teruskan setelah bukti karya, setelah asesmen murid, sekarang ada perangkat ajar. Nih yang menu yang biru ya, warna biru, logonya AA, A besar dan A kecil. Perangkat ajar. Bapak Ibu cari apa? Kemarin saya ditelepon sama seseorang guru, atau mungkin atau buku sumber penjaskes, atau abi mungkin masih kayak ngajarna. Ya kepala sekolah abdi terus ngadaptar nu katilu. Kan nanti tahun depan harus mengajarkan itu. Buku sumbernya di mana? Udah siplah, tapi belum datang bukunya. Pusing. Ngajar kumaha persiapannya, katanya susah ngajarnya. Bukunya juga kalau dibagikan ke murid, gurunya ada tugas lain keluar, nggak bisa ditinggalkan. Anak nggak bisa belajar. Betul? Betul. Saya sudah memfotokopi habis 2.900.000 ongkos. Kelas 1 dan kelas 4. Karena takutan saya, siplah yang boskir itu belum turun. Makanya saya inisiatif fotokopi semua mata pelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum Merdeka Belajar. Hampir 2.900.000 lah, itulah lebih kemarin tuh. Saya bagikan ke guru-gurunya supaya nanti libur dipelajari. Supaya nanti tahun ajaran baru langsung ngerti mau ngajar apa. Pas dicoba saya berikan, guru-guru di saya langsung bilang, Pak, aku ini mas saya ini nggak harus di kelas aja. Ya iya. Kalau anak ditinggalkan dengan buku siswa, anak nggak bisa belajar. Karena isi kontennya bukan seperti kurikulum 2013. Berbasis project. Contoh materi bab 1. Bab 1 tentang uap. Di uap itu ada bahan, alat, dan praktek. Praktek dulu anak-anak yang dibimbing sama bapak ibu gurunya. Kemudian memberi refleksi dari kegiatan pembelajaran membuat uap. Tentang tema tumbuhan, anak-anak nggak belajar tumbuhan adalah itu tuh. Akar adalah fungsi untuk enggak. Berbasis project. Di depan anaknya itu harus ada, di bukunya itu ada alat, bahan, dan lain sebagainya, cara penggunaan. Dijelaskan di bukunya. Jadi kalau anak tanpa ada pendampingan guru, berbahaya Bapak Ibu. Dengan kurikulum Merdeka. Makanya di buku yang baru itu semuanya berbasis project. Nah, bagi yang masih tahap 1, yang belum PSP, makanya harus mencari bahan-bahan project di KI 4. Kan KI 1 religiusitas, KI 2 sosial, KI 3 kognitif, KI 4 psikomotor. Nah kebanyakannya kan di KI 4 yang tentang project itu. Cari di kurikulum 13 dan diberikan sampel-sampel pembelajarannya. Bikin videonya, masukkan ke assembler, masukkan ke konten yang platform Merdeka Belajar. Karena contoh-contoh video sudah banyak. Nah, isi dari yang konten terakhir yang ini ke bawah Bun. Yang AA, nah yang tadi dulu. Nah ini, yang di pojok ini, itu isinya tentang konten-konten. Contoh, Bapak Ibu mencari mata pelajaran apa nanti? Misalnya cari, kemudian terapkan dan langsung download. Mencari RPP, download di sini. Katanya kan sekarang CP namanya Bu, capaian pembelajaran ya Pak Kos ya. Dan TP, tujuan pembelajaran. Kalau dulu apa namanya? SKKD. Kalau sekarang CP dan
capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kita kan katanya harus disesuaikan dengan kapasitas sekolah. Banyak sampel, kita tinggal searching dan download dan berhasil. Ya. Dan menu yang terakhir Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka. Yang paling bawah ada Bapak Ibu yang gambar lampu, ketemu? Yang paling bawah kita klik. Ada tentang kurikulum merdeka. Ada bagian prinsip dasar, ada bagian penerapan kurikulum. Isinya apa? Itu isinya tentang perubahan-perubahan paradigma pembelajaran baru. Contoh, tentang pembelajaran paradigma baru, tentang profil pelajar Pancasila, tentang capaian pembelajaran, tentang perangkat ajar, tentang asesmen. Ada asesmen, ada yang formatif, sumatif, diagnosis, teknik asesmen untuk PAUD dan lain sebagainya. Kemudian ada penerapan kurikulum. Kalau kita klik Bapak Ibu, ada profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu mencakup berbineka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Itu seperti apa penjabaran nanti dalam pembelajaran? Ada semua di sini. Kemudian itu Bapak Ibu cukup menu-menu itu nanti di perdalamnya sendiri ya. Saya kasih bonus Bapak Ibu. Ini tidak ada di sekolah-sekolah IKM. Ya. Nah ini bonus ya, karena terakhir Bapak Ibu, sekolah PSP tidak punya ini. Ini hasil dari uji petik LPMP yang diwakili oleh SMP 1 Jalaksana, SD 2 Karangmangu, dan TK Luragung Upin apa? Darul. Nah ini, jadi tim uji petik datang dan memberikan bonus kepada saya. Silakan Bapak Ibu tulis ya, saya nggak akan memberikan tautan. s.id garis miring kurikulum merdeka. Nanti Bu dosen mengeser ke grup KKG-nya. Satu-satunya yang saya kasih Bapak Ibu. Di-share aja cepet. Di-share aja. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu lampaui PSP. Karena Bapak Ibu sudah pegang ini. Ini marwahnya. Kalau saya buka Bapak Ibu, ini di dalamnya. Nah, platform Merdeka Mengajar yang tadi saya jelaskan. Perangkat kurikulum dari mulai struktur kurikulum, Permendikbud dan sebagainya. Buku paket yang suka teleponan saya minta buku paket ada di sini. Komplit Bapak Ibu. Kemudian materi pilihan rangkumannya ada di sini tentang materi-materi di buku. Kemudian webinar dari mulai ada Mas Menteri episode pertama, Boskin dan sebagainya, bos reguler dan sebagainya, Simplang dan sebagainya ada di sini. Webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemudian materi webinarnya ada, PowerPoint-nya, slide-nya, PPT-nya dan sebagainya. Uji pemahaman Anda, silakan klik. Nah ini Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu jangan ke sini kalau belum selesai diklat mandiri. Ini ada rapot yang berbasis Dapodik, ada rapot manual. Kalau Bapak Ibu pulang dari sini langsung mempelajari ini dan membuat konten YouTube, menjadi saingan saya. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini jangan buka ini, PPC. Nanti Bapak Ibu nggak ngerti, karena rapotnya juga rumit. Nah ini tanpa password, tanpa keyword, Bapak Ibu bisa langsung digunakan. Bisa yang pakai aplikasi di web, langsung ke Dapodik, dan bisa manual. Dan yang terakhir, bawah itu.
Pengen tahu siapa saja sekolah IKM di Kabupaten Kuningan di Indonesia? Ada di sini Bapak Ibu. Daftar nama sekolah IKM. Login implementasi kuliah guru mandiri IKM, modul ajar PAUD, modul ajar semuanya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak diperdalam. Saya saja yang PSP harus selesai 3 tahun. Bapak Ibu harus selesai di Pangan. Selamat mengikuti kegiatan. Ya, itu saja ya. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya menggurui, hanya memberikan informasi saja, berbagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.